Selamat bermalam semuanya yang hobinya begadang di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan orang-orang dari Taiksu. Xiao Yan juga pada saat ini telah merebut 3 dewa Taiksu yang benar-benar mengejutkan semua orang Taiksu. Dan hanya dalam waktu singkat Taiksu pada saat ini tampaknya telah benar-benar kehilangan moral dalam pertempuran. Melihat Xiao Yan dan Permaisuri berdiri di belakang Dewa Taiksu pada saat ini, secara singkat mereka menyadari bahwa dua sosok inilah yang bertanggung jawab atas semuanya. Xing Hui pada saat ini menatap ke arah 4 Dewa Taiksu yang berada di belakang Xiao Yan. Mereka semua perlahan membuka mulut besar mereka dan energi mulai mengembun. Arah serangan mereka juga sangat jelas dan lesatan cahaya ini akan ditujukan kepada 6 Dewa Taiksu tersisa di kejauhan. Kemudian serangan keempat Dewa Taiksu ini harus dilawan dan dengan begitu maka penindasan terhadap Istana Dewa Pemburu akan menjadi semakin kecil. Terlebih lagi pada saat ini sosok Xiao Yan juga telah mengambil langkah maju. Xiao Yan melesat menuju kehampaan dengan mengenakan Void God Armor. Xiao Yan tampak persis sama dengan musuh-musuhnya dan yang membedakan hanyalah pedang berat misterius. Xiao Yan juga pada saat ini melonjakkan nyala api di tubuhnya dan lautan api seketika menyebar. Pada saat ini orang-orang Taiksu masih terdiam melihat sosok Xiao Yan yang menyerang. Mereka pada saat ini masih terkejut dengan apa yang pada saat sebelumnya terjadi terhadap Dewa Taiksu. Mereka juga tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukan hal tersebut. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini melonjakkan api yang sangat kuat. Tampaknya pada saat ini tidak hanya kekuatan dari Void God Armor yang diandalkan oleh Xiao Yan, melainkan kekuatan tubuhnya. Di tengah-tengah ketidaktahuan semua orang, hal ini pada akhirnya benar-benar membuat orang-orang Taiksu merasa takut kepada Xiao Yan. Zuchi yang berada di atas binatang raksasa juga pada saat ini menyipitkan matanya. Zuchi menatap ke arah sosok Xiao Yan dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan. Sesaat kemudian Zuchi juga menatap ke arah Permaisuri yang memancarkan mata indah ketika menatap ke arah Xiao Yan yang melesat. Zuchi pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok Xiao Yan sebenarnya? Siapakah sosok yang mirip dengan Zuchi ini? Mengapa dirinya benar-benar begitu diperhatikan oleh Permaisuri? Zuchi pada akhirnya kembali tersadar bersamaan dengan 4 Dewa Taiksu yang pada saat ini melesatkan sinar cahaya. Tanpa ragu-ragu lesatan cahaya ini segera menuju ke arah Taiksu dan bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba pemimpin Dewa Taiksu yang awalnya menyerang dan menekan Istana Dewa Pemburu harus mengerahkan Taiksu lainnya untuk berhadapan dengan lesatan Xiao Yan. 4 Dewa Taiksu pada saat ini segera mulai melesatkan lesatan cahayanya untuk berhadapan dengan 4 Dewa Taiksu yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terkejut merasakan energi yang terjadi akibat benturan di antara kedua serangan. Xiao Yan tidak bisa membayangkan betapa besarnya energi yang mengerikan yang terkandung dalam tubuh para Dewa Taiksu ini. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus ke dalam penyerangan. Terlepas dari kapankah Taiksu akan menginvasi dunia sensi, tetapi sebelum itu jika Taiksu di alam sejati Xuan Yin ini dapat dilenyapkan maka hal itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa perang antara dunia tidak akan terjadi dalam semalam apalagi dalam sekejap. Perang ini akan bisa berlangsung ratusan tahun atau bahkan bisa berlangsung ribuan tahun dan bahkan lebih lama lagi. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini berencana untuk merasakan kekuatan tempur dari Taiksu terlebih dahulu. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa membuat beberapa pengaturan di dalam pertempuran berikutnya. Pada saat ini ada puluhan ribu sosok Taiksu di hadapan Xiao Yan dan mereka semua mengenakan Void God Armor. Kekuatan mereka pada saat ini hanya dibedakan dari kristal merah di dada masing-masing. Xiao Yan juga menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah mereka. Xiao Yan melihat pemimpin dari kelompok ini dengan 4 kristal merah yang bersinar terang di dadanya.
Xiao Yan pun menundukkan kepala dan melihat bahwa Void God Armor milik Xiao Yan hanya memiliki satu kristal merah. Fungsi dari kristal merah ini adalah untuk menyimpan kekuatan keabadian yang akan digunakan dalam pertempuran. Semakin banyak jumlah kristal merah maka akan semakin banyak kekuatan keabadian yang dapat digunakan dalam pertempuran. Menghadapi puluhan ribu orang Taiksu, Xiao Yan pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Xiao Yan juga sepertinya tidak memiliki niat untuk meminta bantuan dari siapapun. Xiao Yan bahkan tidak melihat ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Xiao Yan tampak terlihat berencana untuk melawan ribuan orang Taiksu dengan kekuatan keabadian sendirian. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, puluhan ribu orang Taiksu juga pada saat ini menyipitkan matanya. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yan ini. Mungkinkah dirinya benar-benar ingin melawan puluhan ribu orang Taiksu ini sendirian? Mereka juga bertanya-tanya siapakah sosok yang bisa menggunakan Void God Armor ini. Yang lebih mencengangkan lagi, mereka juga mengetahui bahwa orang ini tampaknya bukanlah orang dari Taiksu. Orang-orang di kejauhan yang berasal dari Istana Dewa Pemburu juga pada saat ini menatap ke arah sosok Xiao Yan. Dengan pengekangan yang berkurang banyak di antara mereka pada saat ini terlepas dari tekanan. Mereka juga bertanya-tanya siapakah sosok yang pada saat ini melesat menuju ke arah orang-orang dari Taiksu. Orang ini mengenakan Void God Armor tetapi orang ini tampak bukan berasal dari Taiksu. Jika dilihat dari wajahnya, orang ini juga membuat orang-orang dari Istana Dewa Pemburu seketika terkejut. Sesaat kemudian beberapa di antara mereka segera bergumam bahwa ini persis sama dengan Tuan Istana. Salah seorang lainnya berkata bahwa dirinya juga pernah mendengar bahwa Tuan Istana memiliki klon. Mungkinkah sosok yang melesat untuk menyerang orang-orang Taiksu ini adalah klon dari Tuan Istana? Banyak orang pada saat ini memiliki harapan begitu memikirkan hal ini. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu juga benar-benar yakin bahwa ini adalah klon dari Zuchi. Tetapi dari garis wajahnya semua orang mengenali bahwa ini persis sama dengan Tuan Istana mereka. Segera kebanyakan orang mengira bahwa Xiao Yan adalah klon dari penguasa istana mereka. Mereka juga percaya bahwa hanya penguasa istana mereka yang dapat memberikan kejutan dan kekuatan seperti ini. Semua orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini menjadi semakin bersemangat untuk kembali terjun dalam pertempuran. Terlebih lagi setelah pengekangan berkurang pada saat ini, formasi perubah awan Sirus juga bisa meledakkan kekuatan yang semakin kuat. Semua orang pada saat ini bersiap tetapi Zuchi masih belum mengeluarkan perintah sama sekali. Zuchi pada saat ini masih hanya terdiam melihat sosok Xiao Yan yang melakukan serangan. Sementara itu sosok-sosok dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini segera bersorak menyemangati Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zuchi pun seketika menggertakkan gigi. Zuchi tidak menyangka bahkan semua orang akan salah mengira bahwa Xiao Yan adalah dirinya. Momen ini benar-benar membuat Zuchi sangat tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Pada saat ini Zuchi merasa seolah-olah identitasnya telah diambil alih oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tampak tidak memperhatikan suara-suara ini. Xiao Yan pada saat ini tampak sedang fokus memikirkan cara bagaimana untuk bisa menghancurkan puluhan ribu orang dari Taiksu. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini segera melonjakkan api yang sangat kuat. Bersamaan dengan hal tersebut beberapa bayangan hitam besar juga muncul di belakang Xiao Yan. Bayangan hitam ini adalah Jiu Ying, binatang iblis surgawi, naga sisik darah, dan Seikun. Terlepas dari 4 dewa Taiksu yang telah dikuasai oleh Xiao Yan, keempat binatang ini dapat dikatakan merupakan jenderal. Kemunculan tiba-tiba 4 sosok bintang ajaib di belakang Xiao Yan juga seketika mengejutkan semua orang. Selanjutnya Xiao Yan juga tanpa ragu-ragu segera melangkah maju dengan sangat cepat.
Saat berikutnya seluruh tubuh Xiao Yan melonjak dan berubah menjadi pelangi yang ganas ketika meraung ke arah orang-orang dari Taiksu. Void God Armor juga pada saat ini menutupi wajahnya dan Xiao Yan terlihat persis sama dengan orang-orang dari Taiksu. Hanya pedang berat misterius dan api yang membumbung yang pada saat ini membedakan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang tampaknya benar-benar berniat untuk menyerang, mata Xing Hui pada saat ini memadat. Void God Armor di tubuh Xing Hui pada saat ini segera menyebar seperti cairan dan menutupi wajahnya. Xing Hui pada saat ini telah bersenjata lengkap dan sosoknya pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan. Xing Hui berteriak tidak peduli siapakah Xiao Yan, tidak peduli bagaimana dirinya mendapatkan Void God Armor. Dirinya ditakdirkan untuk mati. Begitu selesai berbicara, 3 kristal merah pada saat ini bersinar terang di dada Xing Hui. Void God Armor miliknya pada saat ini tampak berbeda dengan milik Xiao Yan. Xing Hui mengangkat lengannya dan duri tajam pada saat ini segera muncul di tinjunya. Kekuatan keabadian mengalir ke seluruh tubuh Xing Hui sebelum akhirnya mengembun menuju tinjunya. Dengan berkah kekuatan keabadian, pukulan ini mengirimkan gelombang kuat yang benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Terdengar semburan suara menderuk di kehampaan. Kedua belah pihak pada saat ini berubah menjadi pelangi cahaya panjang ketika berbanturan satu sama lain. Keduanya akhirnya bertabrakan dengan sengit di hadapan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak suara teredam pada saat ini bergema di kehampaan dan tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini terlihat akan kalah. Keduanya pada saat ini terjalin dalam kebuntuan selama beberapa tarikan nafas. Dengan kekuatan dahsyat di antara keduanya, semua orang pada saat ini menyipitkan matanya. Xing Hui juga pada saat ini sedikit terkejut dengan perlawanan yang diberikan oleh Xiao Yan. Xing Hui juga pada saat ini berniat untuk mengalahkan Xiao Yan secepat mungkin sebelum akhirnya Xing Hui bisa mencari informasi dengan mencari jiwa Xiao Yan. Xing Hui pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat yang dirinya miliki ketika berhadapan terus-menerus melawan Xiao Yan. Setiap pukulan dari tinju seperti hujan yang mengandung kekuatan keabadian yang besar. Jelas sekali bahwa Xing Hui bermaksud menggunakan kekuatan keabadian yang absolut dan kuat untuk menekan Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang dan setiap pukulan Xing Hui sepertinya pada saat ini benar-benar dapat dengan mudah diatasi oleh Xiao Yan. Xiao Yan membentuk postur bertahan dan meskipun serangan dari Xing Hui ini sengit, pada akhirnya serangan Xing Hui ini benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Xiao Yan. Xing Hui pun menyipitkan matanya di balik armor dan berkata bahwa ini hanyalah armor generasi pertama. Dirinya ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menghentikan serangan Xing Hui. Begitu selesai berbicara, kekuatan keabadian yang terkandung di tinjunya mulai melonjak dengan pesat. Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan tinju ini juga berhubungan langsung dengan jumlah kekuatan keabadian. Xing Hui pada saat ini menghantamkan tinju kuat miliknya menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung melawan dan Xiao Yan memutuskan untuk terus-menerus bertahan. Xiao Yan ingin melihat apakah ada perbedaan lain pada Void God Armor milik Xing Hui dan yang lainnya. Xiao Yan juga ingin tahu apakah ada perbedaan cara bertarung orang Taiksu di level yang lebih tinggi. Namun dalam pertempuran singkat ini Xiao Yan menyadari bahwa hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka, tetapi basic dari serangan mereka masih sama dengan orang-orang Taiksu yang menggunakan kekuatan keabadian tanpa keterampilan bertarung. Hal ini pada akhirnya menunjukkan bahwa orang-orang Taiksu mengandalkan kemampuan dari Void God Armor untuk menggunakan kekuatan keabadian. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan yang menyebar pada saat ini, Xing Hui benar-benar menggunakan kekuatan keabadian untuk menekan Xiao Yan. Meskipun dirinya tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi di bawah kekuatan keabadian absolut, kekuatannya memang sangat kuat dan benar-benar memberikan Xiao Yan tekanan.
Namun meskipun begitu, hal ini bukan berarti bahwa Xiao Yan pada saat ini bisa ditekan. Xing Hui pada saat ini terus-menerus membombardir Xiao Yan dan setelah serangkaian pengeboman ini terjadi, Xing Hui masih gagal menembus pertahanan Xiao Yan. Pada saat ini dirinya juga benar-benar terlihat memiliki ekspresi yang ganas di balik armornya. Jantung Xing Hui pada saat ini bergetar karena dirinya tidak menyangka serangannya barusan tidak membuahkan hasil. Xing Hui berpikir sangat mustahil bagi armor generasi pertama untuk bertahan dari serangan miliknya. Namun faktanya menyebutkan bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menahan tinju dari Xing Hui. Bahkan armor di tubuh Xiao Yan pada saat ini masih utuh dan tanpa adanya kerusakan sama sekali. Bersamaan dengan Xing Hui yang pada saat ini tidak memperoleh hasil kemenangan, pada saat ini puluhan ribu prajurit Taixu bersiap untuk menyerang, namun pemimpin mereka yang berdiri di depan dengan 4 kristal merah di dadanya tidak bergeming, ekspresinya juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan, sosoknya menatap ke arah pertempuran dan bergumam bahwa ini seharusnya tidak mungkin. Kekuatan pertahanan ini begitu menakutkan dan tidak akan pernah bisa dimiliki oleh Void God Armor generasi pertama. Si pria pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa sepertinya hanya ada satu situasi yang bisa menjelaskan hal ini. Tampaknya kekuatan fisik orang di bawah Void God Armor generasi pertama ini telah mencapai tingkat tertentu. Dengan begitu maka dirinya tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan pertahanan dari Void God Armor itu sendiri. Begitu selesai berbicara, sosok ini seketika memejamkan matanya dengan tenang. Sosok ini memiliki rambut pendek berwarna merah. Jika tidak diperhatikan dengan cermat akan sangat sulit menemukan bahwa pemimpin ini merupakan seorang wanita. Penampilan dari sosok ini juga berbeda dengan wanita pada umumnya dengan alis yang terlihat lancip dan mata yang berbinar terang. Postur wajah dari wanita ini tidak memancarkan kecantikan lembut khas seorang wanita. Yang terpancar dari wajahnya pada saat ini adalah semangat kepahlawanan yang hanya dimiliki oleh seorang pria. Sesaat setelah sosok tersebut memejamkan matanya, suara berat seorang pria segera terdengar dari belakangnya. Sosok tersebut berkata kepada pemimpin yang bernama Zhu Yao. Pria tersebut berkata bahwa Tuan Xing Hui sudah lama telah menemui jalan buntu. Mengapa Tuan Zhu Yao pada saat ini tidak membiarkan mereka langsung mencekik sosok tersebut? Zhu Yao pada akhirnya kembali membuka matanya dan sedikit menoleh ke arah pria yang mengenakan topeng dengan tubuh kekar. Sosoknya segera bertanya apakah dirinya ingin mengambil tindakan. Si pria pada saat ini tidak bergeming mendengar pertanyaan dari Zhu Yao. Zhu Yao tampaknya benar-benar memiliki pengaruh yang kuat di pasukan ini. Ada angka 507 di Void God Armor di lengannya. Hal ini mewakili identitasnya dan semua orang pada saat ini tampak takut terhadap Zhu Yao. Sementara itu Zhu Yao pada saat ini segera kembali menatap ke arah pertempuran. Zhu Yao bergumam sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak. Orang-orang itu tidak terburu-buru dan mereka juga tidak perlu terburu-buru. Pria sebelumnya hanya bisa terdiam dan mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Namun pada akhirnya pertarungan antara Xiao Yan dan Xing Hui tidak berlangsung lama. Terlihat jelas bahwa di bawah pertahanan terus-menerus dari Xiao Yan, kekuatan tempur Xing Hui menurun dengan cepat karena dirinya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan keabadian di tubuhnya. Setelah berkah kekuatan keabadian ini habis, bahkan jika Xing Hui mengandalkan Void God Armor, kekuatan tempurnya tidak akan lagi mampu bersaing dengan Xiao Yan. Xing Hui juga tahu bahwa kekuatan keabadian di dalam 3 kristal merahnya telah habis. Xing Hui pada akhirnya mendengus dingin dan pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Namun tepat pada saat Xing Hui melesat mundur, tiba-tiba ada kilatan cahaya di depan matanya. Di dalam kegelapan, cahaya yang menyilaukan pada saat ini menyebar ke segala arah. Cahaya ini tidak berpengaruh pada orang-orang yang berada di kejauhan. Tetapi bagi Xing Hui yang berada tepat di hadapan cahaya tersebut, Xing Hui pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak.
Hal ini akan berakibat fatal di dalam pertempuran Xing Hui dan Xiao Yan. Di bawah tatapan semua orang, tinju Xiao Yan yang berada di pinggang pada saat ini telah terisi penuh dengan kekuatan keabadian. Xiao Yan pada saat ini meninju ke arah Xing Hui yang tampak terlihat stagnan tanpa adanya perlawanan. Di balik armornya Xing Hui hanyalah seorang dosian dan kepalanya lebih rapuh daripada jantungnya. Xiao Yan pada saat ini mengarahkan tinjunya ke arah kepala Xing Hui dan berpikir Xing Hui akan langsung dihancurkan. Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dengan ledakan yang terdengar. Setiap orang yang melihat pemandangan tragis ini seketika menahan nafas. Pukulan Xiao Yan secara alami mengandung kekuatan tubuh keabadian dari dewa asli. Namun pada akhirnya pukulan ini tidak langsung meledakkan kepala Xing Hui. Xiao Yan melihat kepala Xing Hui berputar 360 derajat dengan gila-gilaan. Seluruh tulang belakang lehernya tidak diragukan lagi pasti akan terpelintir dan patah menjadi beberapa bagian. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat kemampuan yang ditampilkan oleh Void God Armor. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Void God Armor ini masih bisa menahan pukulan Xiao Yan dan mencegah Xing Hui langsung terjatuh dalam kematian. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti dan kembali melayangkan tinjunya. Setelah beberapa tinju menghantam kepala dari Xing Hui pada akhirnya Void God Armor benar-benar kehilangan kekuatannya. Pelindung wajah Xing Hui pada saat ini terbuka dan memperlihatkan wajah di balik armor. Jantung api juga langsung meraung dari telapak tangan Xiao Yan dan dalam sekejap segera mulai melesat menuju ke arah Xing Hui. Zhu Yao yang melihat pemandangan ini di kejauhan juga pada akhirnya tidak lagi bisa menahannya. Alisnya sedikit berkerut dan dirinya segera mengangkat tangannya dengan lembut. Saat berikutnya ratusan orang kuat Taiksu pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Namun tampaknya sudah terlambat untuk mereka menyelamatkan Xing Hui. Suhu jantung api bisa membakar tubuh Xing Hui menjadi abu hanya dalam beberapa tarikan nafas. Pada akhirnya tubuh fisik Xing Hui dalam Void Armor benar-benar menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas tetapi Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan menatap ke arah mayat Xing Hui yang menghilang dan ini sama seperti orang kuat Taiksu sebelumnya. Mereka semua tidak memiliki jiwa dan Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya. Hal ini jelas tidak masuk akal. Jiwa dan raga diperlukan untuk membangun sebuah kehidupan. Namun mengapa pada saat ini orang-orang dari Taiksu yang telah dibunuh oleh Xiao Yan tidak memiliki jiwa? Hal ini juga seketika mengingatkan Xiao Yan kepada mansion surgawi yang memiliki metode yang sama. Jika seseorang ingin bergabung dengan mansion surgawi maka seseorang harus mengorbankan jiwa miliknya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah Taiksu juga memiliki aturan untuk mengorbankan jiwa? Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan menghadapi ratusan sosok yang pada saat ini melesat ke arahnya. Namun meskipun begitu mata Xiao Yan pada saat ini masih tertuju kepada Void God Armor yang ditinggalkan oleh Xing Hui. Void God Armor ini berubah menjadi bola cair dan benar-benar tidak lagi memiliki tuan. Zhu Yao di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya bergumam, sungguh sangat sial karena tampaknya orang ini tahu bahwa dirinya bisa mewarisi Void God Armor setelah memusnahkan tuannya. Namun meskipun begitu sepertinya dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukannya tanpa adanya garis keturunan Taiksu. Begitu selesai berbicara Zhu Yao pada akhirnya segera berteriak memerintahkan ratusan sosok yang mendekati Xiao Yan untuk menghabisi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah binatang besar yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berkata kepada mereka bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiu Ying pada saat ini segera mulai melesat. 9 kepala ular piton raksasa muncul di depan Xiao Yan ketika berhadapan dengan orang-orang dari Taiksu yang bergegas.
Kepala dari piton-piton ini membuka mulut besar mereka dan menggigit orang-orang Taiksu dengan keras. Giginya yang tajam pada saat ini dapat dengan mudah merobek Void God Armor secara langsung. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat lengannya dan meraih bola cair dari Void God Armor. Zhu Yao di kejauhan juga melihat pemandangan ini dengan mata yang terbelalak. Dirinya benar-benar ingin melihat apakah Void God Armor milik Xing Hui ini akan mengenali Xiao Yan sebagai tuannya. Namun saat berikutnya Zhu Yao benar-benar kembali dikejutkan dengan apa dilakukan oleh Xiao Yan. Zhu Yao melihat bahwa bola cair yang dibentuk oleh Void God Armor milik Xing Hui pada saat ini benar-benar menyerap ke dalam jari Xiao Yan. Begitu jari Xiao Yan menyentuhnya, bola cairan itu bergetar hebat dan segera naik ke lengan Xiao Yan. Pada akhirnya cairan ini segera menyebar ke Void God Armor milik Xiao Yan. Mata Zhu Yao pun menyipit ketika dirinya bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Xing Hui memiliki Void God Armor generasi kedua. Selain itu kepemilikannya juga benar-benar sangat ketat. Terlebih lagi bagaimana cara orang ini melakukannya padahal dirinya tidak memiliki garis keturunan dari Taiksu. Zhu Yao pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya sesungguhnya siapakah sosok tersebut. Setelah beberapa saat Zhu Yao pada akhirnya menghela nafas dan bergumam sebaiknya mereka menunggu Panglima tertinggi datang dan memutuskan permasalahan ini. Permasalahan ini benar-benar tidak sepele dan jika dirinya bukan orang dari Taiksu, orang ini harus dicari jiwanya dan mereka harus mencari tahu bagaimana orang ini melakukannya. Begitu selesai bergumam mata Zhu Yao pada saat ini terlihat dingin dan menakutkan. Sosoknya pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan. Apa yang terjadi membuatnya sulit untuk percaya bahwa ini adalah orang yang tidak dirinya kenal tetapi dirinya bisa sepenuhnya menggunakan Void God Armor. Yang lebih mencengangkan lagi juga adalah bahwa orang ini benar-benar bisa memerintahkan Dewa Taiksu. Hal inilah yang pada akhirnya benar-benar membuat Zhu Yao merasa takut di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini merasakan Void God Armor yang baru saja bergabung dengan Xiao Yan. Xiao Yan lanjut mengangguk dengan puas. Sementara itu ratusan sosok dari Taiksu pada saat ini masih mengepung Jiu Ying dengan gila-gilaan. Orang-orang Taiksu ini semuanya menggunakan kekuatan keabadian sebagai metode serangan. Void God Armor mereka juga benar-benar menampilkan kekuatan masing-masing di antara mereka. Selain mengepung Jiu Ying ada juga beberapa di antara mereka yang melewati pertahanan Jiu Ying dan meraung ke arah Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiao Yan pada saat ini kembali melonjakkan jantung api. Bersamaan dengan api di tubuh Xiao Yan yang kembali menyala, lautan api juga menyebar dari bawah kaki Xiao Yan. 10.000 domain Dewa Api pada saat ini langsung diluncurkan oleh Xiao Yan. Sementara itu orang-orang Taiksu melambaikan senjata yang berbeda di tangan masing-masing yang semuanya berisi kekuatan keabadian yang agung. Namun sebelum sempat mereka bisa mendekati Xiao Yan, api Xiao Yan pada saat ini segera menyerbu mereka. Lesatan pedang berat misterius Xiao Yan yang bercampur dengan api dan guntur pada saat ini benar-benar melesat ke arah orang-orang Taiksu. Banyak ledakan seketika terjadi dengan serangan Xiao Yan yang menghantam langsung sosok Taiksu yang menyerang. Meskipun serangan orang-orang Taiksu ini mengandung kekuatan keabadian yang besar, begitu mereka bertabrakan dengan Xiao Yan mereka terlempar langsung. Senjata di tangan mereka juga pada saat ini benar-benar hancur ketika berhadapan dengan pedang berat misterius milik Xiao Yan. Begitu Xiao Yan menghancurkan banyak sosok pada saat ini domain 10.000 Dewa Api juga tiba-tiba meledak. Xiao Yan mengeluarkan teknik tebasan pemecah kehampaan Dewa Api. Dua keterampilan bertarung tingkat penciptaan pada saat ini benar-benar ditampilkan oleh Xiao Yan. Tentu saja bagi Xiao Yan di masa lalu keterampilan ini benar-benar tidak akan bisa digunakan oleh Xiao Yan.
Namun dengan dukungan Origin Ki Xiaoyan yang pada saat ini telah meningkat pesat, Xiaoyan tidak lagi khawatir untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Begitu domain api Xiaoyan meledak, sosok-sosok yang mengitari Xiaoyan juga seketika terguncang. Serangan Xiaoyan juga tidak berhenti dan sosok Xiaoyan terbang keluar terbungkus di dalam kepulan api. Orang-orang kuat Taixu yang mengepung Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak bisa menandingi Xiaoyan. Mereka semua dihempaskan oleh Xiaoyan dalam sekejap mata. Sekarang sumber energi yang terkandung dalam tubuh Xiaoyan telah mengembun menjadi 40 miliar bersamaan dengan menara pembunuhan yang runtuh. Fondasi Origin Ki yang luas ini dapat sepenuhnya mendukung keterampilan bertarung dari Xiaoyan. Origin Ki yang dikonsumsi dalam melakukan keterampilan bertarung ini bahkan bisa dipulihkan dengan cepat. Sekarang Xiaoyan sepenuhnya telah menyadari kebebasan dari Origin Ki ini. Dengan begitu maka tidak perlu lagi bagi Xiaoyan untuk mempertimbangkan apakah Origin Ki akan habis dalam pertempuran atau tidak. Selain itu dengan jumlah Origin Ki yang banyak ini Xiaoyan akan dapat mempertahankan teknik pembentukan kehidupan untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini juga sangat penting untuk pertempuran selanjutnya. Bahkan Xiaoyan juga dapat menggabungkan beberapa klon yang dapat membuat kekuatan tempur Xiaoyan mencapai level yang lebih kuat. Ratusan sosok Taixu yang menyerang Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditembak mundur hanya dalam waktu sebatang dupa. Setengah dari mereka juga pada saat ini benar-benar telah mati di tangan Xiaoyan. Dari segi kekuatan ratusan sosok ini benar-benar tidak bisa bersaing dengan Xiaoyan dan mereka benar-benar dihancurkan. Mata Zhu Yao juga pada saat ini tiba-tiba menyusut ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tentu saja bukan hanya Zhu Yao yang terkejut tetapi dua klon Zhu Qi yang berdiri di atas binatang juga terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa memiliki kekuatan yang seperti itu. Klon Zhu Qi pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa itu memang benar. Ternyata dirinya memiliki tubuh keabadian dan meskipun dirinya tidak memiliki kekuatan keabadian, tetapi dengan hanya tubuh ini saja benar-benar sudah cukup kuat. Sementara itu di sisi lain melihat ratusan sosok Taixu yang dipukul mundur, Zhu Yao pada saat ini menggertakkan gigi. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tampak masih terlihat relatif tenang. Hal itu dikarenakan korban pertempuran dalam jumlah seperti ini masih diterima oleh Zhu Yao. Zhu Yao pada saat ini masih tampak terlihat berpikir mengenai metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan sehingga bisa menaklukkan para janda Tobrut.